Firman Tuhan. Sejak itu Yesus mulai berkhotbah dan mengatakan, "Bertobatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat." Matius 4 ayat 17. Shalom Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus serta saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan kali ini saya hendak bersaksi tentang kesaksian di mana 8 hal tentang kerajaan sorga yang diperlihatkan kepada saya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. Dan kita akan datang pada kesaksian yang pertama, yaitu tentang kerajaan Tuhan yang diliputi dengan emas. Yang kedua adalah kerajaan Tuhan ada di tengah manusia. Yang ketiga adalah kerajaan Tuhan menyimpan apa yang pernah diberikan kepada bangsa Israel. Yang keempat adalah kemuliaan Tuhan di dalam kerajaannya. Yang kelima adalah Taman Firdaus yang sangat indah. Yang keenam adalah kerajaan Tuhan yang dilukis dengan tinta emas. Yang ketujuh, kerajaan Tuhan diturunkan ke tengah-tengah manusia. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah tempat khusus bagi orang-orang kudus di dalam kerajaannya. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan datang pada kesaksian yang pertama ini, yaitu kerajaan Tuhan yang diliputi emas. Kesaksian ini saya terima pada tanggal 21 September 2015. Di situ ketika saya tertidur dan roh saya dibawa oleh Tuhan ke suatu tempat di mana saya seperti melayang diangkat menembus rumah saya. Di situ lebih tinggi lagi saya dibawa menembus awan-awan dan semakin tinggi lagi sehingga tibalah di suatu tempat jarak yang tidak mampu saya hitung dari tempat yang saya berdiri, dan ditunjuk sepintas sebuah kerajaan Tuhan yang sungguh-sungguh indah, yang mana saya melihat kerajaan Tuhan ini berada di ketinggian yang sangat-sangat sulit untuk kita tempuh, dan hanya dikhususkan bagi mereka yang dilayakkan oleh Tuhan untuk dibawa ke sana. Ketika saya dibawa ke tempat itu, saya melihat ada banyak sekali keindahan di sana. Yang pertama-tama saya melihat adalah sebuah pintu, dan di dalam kerajaan itu pada bagian luarnya itu diliputi dengan seperti tembok-tembok yang sudah dibentuk sungguh-sungguh indah. Di situ semua itu saya melihat itu seperti dari emas tulen yang murni. Dibangunlah kerajaan itu sungguh-sungguh luar biasa, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada suatu kerinduan ketika saya melihat hal itu. Saya rindu untuk berada di sana. Namun di situ Tuhan ingin menyampaikan dan menyatakan hal ini bagi saya untuk dapat saya melihatnya, sehingga ini menjadi suatu kesaksian juga agar disampaikan bagi Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga melihat bagaimana bangunan-bangunan itu tersusun dengan rapi, kota yang terbentuk dari emas yang sungguh-sungguh luar biasa, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan. Itulah mengapa Tuhan Yesus merindukan sekali kita harus berada di sana. Itulah kesaksian yang pertama. Dan kesaksian yang kedua, yaitu kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Saya melihat pada saat itu, tepat tanggal 17 November 2016, kesaksian ini diperlihatkan kepada saya. Nampak roh saya dibawa oleh Tuhan ke suatu tempat, di mana tempat itu seperti rumah panggung, dan keadaan pada saat itu adalah keadaan pada malam hari, dan kami sementara
dalam kumpulan beribadah. Kami sementara melaksanakan ibadah. Saya ada bersama-sama dengan adik-adik saya. Kami sementara beribadah, dan di situ sementara kami beribadah, ketika kami berdoa, usai berdoa, tiba-tiba saya melihat suatu gumpalan awan raksasa yang sangat besar dan tebal menaungi satu kota kudus Tuhan. Semakin dekat arah awan itu terbang tepat menuju ke atas tempat di mana tadi ketika kami beribadah. Dan sementara kami masih dalam keadaan beribadah itu, saya melihat awan yang semakin dekat ini seperti mulai terbuka, dan di dalam awan-awan itu saya melihat suatu gambaran yang luar biasa. Saya melihat kerajaan Tuhan itu sungguh indah, diturunkan dari langit tepat di atas kepala daripada setiap kami ini. Suatu kota kudus Tuhan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami pun langsung berdiri dan melihat apa yang saat itu terlukiskan di atas kepala kami. Kamu melihat semakin dekat, kamu melihat kerajaan itu, kota-kota yang ada di dalamnya sungguh-sungguh indah. Ketika kamu melihat itu, Tuhan menyatakan hal ini kepada kami. Lalu di situ saya mengingat bahwa di dalam doa Bapa kami, ketika kami meminta atau ketika kita meminta hadirnya kerajaan sorga di tengah-tengah kita, itu Tuhan akan menghadirkan kerajaan Tuhan itu di tengah-tengah kita. Apabila kita berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami, dengan benar-benar beriman kepada doa yang Tuhan ajarkan ini, semua yang kita ucapkan itu akan terlaksana. Sama halnya ketika kita meminta kerajaan sorga itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah kesaksian yang hendak saya sampaikan tentang bagaimana kerajaan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita sebagai orang-orang yang percaya. Kesaksian yang ketiga adalah tentang kerajaan Tuhan menyimpan apa yang pernah diberikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Ketika saat itu roh saya dibawa ke suatu tempat yang adalah kerajaan Tuhan, di mana ada suatu tempat khusus yang disiapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Di situ saya bertemu dengan seorang raja yang usianya kurang lebih sangat muda, kalaupun tidak salah sekitar umur 17-an tahun. Di situ saya melihat raja itu memakai jubah yang sangat panjang dengan pakaiannya adalah pakaian raja. Saya melihat dan bertemu raja ini, lalu dia bertanya kepada saya, "Siapa yang mengantar engkau sampai ke tempat ini?" Lalu saya berkata kepada raja itu bahwa saya bilang, saya pun tidak tahu kenapa saya diantar ke tempat ini. Lalu dengan respon yang sangat cepat daripada raja itu, dia berkata, "Karena engkau telah diantar ke tempat ini, maka saya akan menunjukkan kepada engkau beberapa hal yang pernah menjadi
milik bangsa Israel yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Saya tidak mengenal atau saya mengetahui apa yang disampaikan oleh raja tersebut. Di situ ketika saya mengikuti raja itu, tepat di depan kerajaan itu pula ada sebuah pohon palem yang tingginya kurang lebih sekitar 3 meteran. Di situ dia bertanya kepada saya, apakah kau mengetahui pohon ini? Saya bilang kepada raja itu, saya berkata, saya tidak mengenal ini pohon apa. Lalu raja itu yang menyampaikan kepada saya bahwa ini adalah pohon palem. Pohon palem ini adalah buah tangan dari Raja Daud yang menanamnya. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya kaget ketika mendengar hal itu. Wow, ini buah tangan dari seorang Raja Daud dan ditanam di tempat ini. Lalu saat itu raja itu pun berkata kepada saya, mari saya akan tunjukkan kepada engkau beberapa hal lagi. Lalu saya mulai mengikuti raja itu ke suatu tempat yang sepertinya itu sebuah gedung yang sangat megah, yang besar, yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Di situ raja ini menyampaikan kepada 2 prajurit tersebut untuk membuka pintu gerbang itu. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang saya rasakan ketika saya bersama dengan raja ini masuk ke dalam gedung itu, sebelumnya dia berkata kepada saya bahwa gedung ini adalah buah tangan dari seorang raja yang adalah Raja Salomo. Dia adalah sosok raja yang juga dipakai oleh Tuhan untuk membangun bait Allah, dan ini adalah merupakan salah satu gedung yang juga dibangun oleh Raja Salomo. Ketika kami berdua masuk ke dalam gedung tersebut, tepat saya menginjak di depan pintu daripada gedung itu, saya melihat di dalam gedung itu sangat megah. Ada lantai yang paling bawah, lantai menengah, dan lantai yang paling atas, terbagi menjadi 3 bagian. Saya melihat pula di dalam gedung tersebut sebuah karpet merah maron yang dibuka. Sungguh-sungguh indah di dalam gedung itu. Dan kami mulai melangkah. Saya mengikuti raja ini dari belakang. Sambil melangkah, saya merasakan kuasa Roh Kudus yang luar biasa meliputi ruangan gedung itu. Sehingga saya berkata kepada raja ini, saya bilang, raja, tempat ini penuh sekali dengan kuasa Tuhan. Lalu raja itu tersenyum dan dia berkata, mari kita pergi ke lantai yang di atas. Saya akan menunjukkan kepada engkau beberapa hal yang berada di lantai atas. Lalu sambil tersenyum, saya pun terus mengikuti raja ini. Kami mulai melangkah tangga demi tangga. Di situ saya melihat karpet merah yang juga berbulu sangat-sangat indah ini dibuka di tangga tersebut, pada tangga tersebut, sehingga kami berjalan menuju lantai di atas. Setibanya kami di atas bagian gedung tersebut, saya melihat raja ini membuka pintu, salah satu pintu ruangan khusus. Ketika kami masuk sampai ke dalam ruangan tersebut, raja itu berkata, lihatlah, ini adalah pernak-pernik yang pernah ada dan diberikan kepada bangsa Israel. Itu semuanya disimpan di tempat ini. Ketika saya mulai melihat satu persatu, di situ raja
ini memegang sebuah kitab yang sungguh-sungguh besar sekali. Kitab itu diberikan kepada saya dan raja itu berkata kepada saya bahwa lihatlah kitab tersebut. Lalu saya memegang kitab tersebut dan memegangnya. Sungguh kitab itu sungguh terlalu besar sehingga ketika saya membuka lembar demi lembar, lembaran daripada setiap kertas itu pun sangat tebal. Dan saya melihat ada pembatas Alkitab atau pembatas daripada kitab tersebut adalah tali berwarna merah. Di situ pula di dalam kitab itu tertulis berbagai macam hal yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebagai hukum Tuhan. Lalu saya membuka lembar demi lembar karena begitu banyak lembaran tersebut. Lalu saya kembali pada lembaran yang pertama atau lembaran yang paling depan, itu sampul daripada kitab itu. Saya melihat tulisan yang sangat besar, di situ tertulis hukum Tuhan. Dan usai saya melihat kitab tersebut, raja itu berkata lagi kepada saya, mari dan lihatlah. Di situ dia menunjukkan kepada saya ada 2 loh batu yang mana tertulis 10 perintah Tuhan yang pernah diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Saya melihat 2 batu yang sangat-sangat besar. Saya berkata kepada raja itu bahwa ini adalah 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Di situ dia berkata bahwa ya, semua ini telah disimpan di tempat ini, dan hanya orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan, mereka lah yang akan diantar ke tempat ini untuk melihat semua ini. Dan ketika saya melihat semuanya, saat itu saya berpikir untuk saya harus mengambil gambar atau merekam semua ini. Namun apa yang terjadi Tuhan tidak menghendakinya, sehingga ketika saya ingin menulis, Tuhan tidak menghendaki hal itu. Dan Tuhan merindukan untuk saya hanya bisa mengingatnya dan menyimpannya dalam hati saya, dan nantinya harus disampaikan bagi kita sekalian. Itulah kesaksian yang ketiga. Dan kesaksian yang keempat adalah tentang kemuliaan Tuhan di dalam kerajaannya. Kesaksian ini diperlihatkan oleh Tuhan kepada saya tepat pada tanggal 10 Agustus 2019, ketika pada saat itu Tuhan membawa saya ke suatu tempat yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat ada banyak malaikat yang ada di sana. Ada pula yang bersayap, ada pula yang tidak bersayap, di mana suatu kebahagiaan yang luar biasa yang berada di sana. Ketika saya melihat hal-hal ini, di situ saya bertemu dengan Tuhan dan saya membawa beberapa hal yang hendak saya sampaikan pada saat itu kepada Tuhan. Saya bertanya tentang pergumulan berkat yang Tuhan janjikan kepada keluarga saya. Di situ Tuhan berkata bahwa kerjakanlah dulu apa yang menjadi bagianku, maka aku akan mengerjakan bagianku kepadamu. Lalu saya bertanya lagi kepada Tuhan tentang bagaimana orang-orang percaya yang berada di dunia, karena dunia ini adalah tempat di mana penuh dengan kegelapan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus, di manakah Tuhan Yesus ketika orang-orang percaya itu berada di tengah kegelapan? Lalu di situ saya mendengar sendiri Tuhan Yesus berkata bahwa anakku, jangan takut bahwa aku
selalu berada di dalam hati kalian. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu Tuhan Yesus membawa saya ke suatu ruangan khusus yang sungguh indah. Di situ Tuhan memperlihatkan kemuliaan Tuhan kepada saya, di mana saya hanya tersungkur berlutut di bawah kaki Tuhan dan melihat segala sesuatu yang ada di dalam ruangan itu adalah dari emas. Saya melihat kemuliaan yang luar biasa, terang Tuhan yang luar biasa. Bahkan saya pun tak mampu melihat wajah Tuhan, hanya dengan kepala yang tertunduk. Saya melihat ketika saya menunduk dan hanya tersungkur dengan menangis. Saya melihat kaki, bahkan juga jubah Tuhan itu semua dari emas. Rambut Tuhan pun adalah dari emas murni. Saya merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa meliputi ruangan tersebut. Sungguh-sungguh indah. Terang Tuhan tak mampu saya melihat karena cahaya yang sungguh luar biasa, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Usai Tuhan menunjukkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa ini, lalu saya dibawa lagi ke suatu tempat yang adalah kamar khusus yang telah disediakan oleh Tuhan kepada seorang penginjil perempuan yang dengan setia bekerja melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya melihat Tuhan mempersiapkan kamar khusus ini, dan tepat di bagian pintu daripada bagian atas pintu itu saya melihat terukir nama daripada penginjil itu. Nama yang diberikan sejak lahir, nama yang diberikan oleh Tuhan itu ditaruh pada bagian atas dari pintu tersebut, dan tulisan daripada nama itu terpahat dan warnanya adalah warna perak. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat pintu itu masih dalam keadaan tertutup, dan Tuhan Yesus berkata lagi bahwa hanya orang yang mempunyai kamar inilah dia sendiri yang akan datang dan membuka pintu ini. Ketika saya mendengar hal itu, lalu Tuhan Yesus membawa saya lagi ke suatu tempat. Saya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepada saya orang-orang percaya seperti apakah yang ada di bumi yang menjadi orang-orangnya Tuhan. Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepada saya ingin melihat mereka. Lalu dalam sekejap mata saja saya melihat seorang malaikat diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada malaikat itu, antarlah dia dan tunjukkanlah kepadanya siapa sajakah yang menjadi orang-orang pilihanku. Lalu malaikat itu memegang tangan saya dan saya pun dibawa ke suatu tempat, dan malaikat itu menunjukkan kepada saya seorang ibu janda yang mana hidupnya pada akhirnya dia tidak pernah mau mencari lagi seorang suami untuk menjadi pendamping bagi dia, tetapi dia menjadikan Tuhan Yesus sebagai sosok pribadi, suami yang tetap ada dan bersama-sama dengan dia sampai pada dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Lalu saya dibawa lagi oleh malaikat itu ke suatu tempat yang mana di situ saya melihat keluarga-keluarga Tuhan. Mereka ada bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang tidak selalu ingin mencari Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan orang-orang ini. Kehidupan mereka adalah selalu membawa kehidupan keluarga mereka untuk takut akan Tuhan, selalu beribadah, selalu memuji memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan mereka adalah selalu ingin mencari Tuhan selama mereka masih hidup. Inilah yang Tuhan sampaikan kepada saya tentang bagaimana
kemuliaan Tuhan ditunjukkan kepada saya, tetapi juga Tuhan mengizinkan saya melihat bagian-bagian ini karena Tuhan menilai dan melihat semua itu. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian yang kelima adalah Taman Firdaus yang sangat indah. Ketika roh saya dibawa oleh Tuhan ke suatu tempat yang sangat indah, saya melihat ada suatu taman yang sungguh-sungguh sangat indah. Dan taman ini adalah taman yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita yang nantinya akan diantar ke sana. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya dibawa ke tempat itu, saya melihat banyak sekali keindahan di sana. Ada bunga-bunga yang belum pernah saya lihat ada di bumi, dan bunga-bunga itu sungguh-sungguh sangat mengeluarkan keindahan mereka, sehingga mereka sama seperti manusia, seakan-akan bunga-bunga itu hidup seperti hidup, sehingga membuat suatu suasana kebahagiaan yang indah itu sungguh luar biasa. Ketika saya melihat hal ini, Tuhan pun menunjukkan lagi kembali saya berada bersama-sama dengan keluarga saya, di mana Tuhan merindukan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah ada di ambang pintu. Itulah kesaksian yang kelima tentang taman yang adalah Taman Firdaus yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada saya, dan kesaksian ini disampaikan oleh Tuhan kepada saya tepat pada tahun 2016. Kesaksian yang keenam adalah tentang kerajaan Tuhan yang dilukis dengan tinta emas. Kesaksian ini Tuhan nyatakan kepada saya pada tanggal 21. Saya lupa persis bulannya, tetapi tahunnya adalah tahun 2016 juga, di mana Tuhan menunjukkan kepada saya pada saat itu roh saya dibawa oleh Tuhan ke suatu kota, yaitu kota Sorong, di mana ketika saya berada tepat di suatu badan jalan raya yang kira-kira dia seperti bukit, lalu saya melihat pada saat itu keadaannya adalah keadaan pada sore menjelang malam hari, tepatnya jam 7 ke jam 8 malam. Saya berdiri di tempat itu sambil memandang ke langit. Di situ Tuhan menunjukkan kepada saya tentang bagaimana taburan-taburan bintang itu disusun oleh Tuhan membentuk suatu bait Allah Tuhan. Lalu sambil saya melihat, saya berkata bahwa ini adalah lukisan dari bintang yang membentuk suatu gereja Tuhan, seperti suatu bait Allah Tuhan. Makin lama kelamaan saya melihat bintang-bintang yang beraturan tadi mulai menghilang satu persatu. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya melihat semua itu terhapus dari atas langit, atau Tuhan pindahkan dari depan mata saya, dan saya melihat dengan sekejap mata yang luar biasa dan masih saya bisa lukiskan sampai saat ini. Saya melihat sebuah bolpen yang adalah dari emas, bertintakan emas, itu melukiskan di atas langit, tepat di atas kepala saya. Saya melihat lukisan dari bolpen atau pena tersebut itu melukis kerajaan sorga, melukis kerajaan Tuhan yang adalah kota emas tersebut. Saya merasakan kuasa Tuhan meliputi saya, dan Tuhan menunjukkan hal ini kepada saya. Saya melihat kerajaan Tuhan itu dilukis dari setiap bangunan-bangunannya, dari setiap bentuk daripada dinding atau tembok-temboknya itu dilukis dengan tinta emas. Dan saya mendengar suara Tuhan berkata bahwa ini adalah kota emas yang adalah kerajaan sorga. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan air mata saya berdiri di tempat itu dan melihat semua yang Tuhan nyatakan kepada saya.
Ketika saya melihat itu, kurang lebih beberapa menit kemudian, lalu lukisan itu mulai terhapus. Dan ketika lukisan itu terhapus, saya melihat roh saya dibawa ke suatu tempat lagi, yang adalah bait Allah Tuhan. Di dalam bait Allah Tuhan yang sangat-sangat bercahaya, saya melihat setiap tembok-tembok itu mengeluarkan cahaya yang sangat-sangat terang. Dan gedung-gedung daripada tembok kerajaan itu dibangun sangat-sangat tinggi. Dan tiang-tiangnya adalah tiang-tiang raksasa yang luar biasa, tinggi dan sangat-sangat besar. Itulah yang Tuhan perlihatkan kepada saya tentang kerajaan Tuhan yang dilukiskan pada saat itu. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian yang berikut adalah kerajaan Tuhan diturunkan ke tengah manusia. Kesaksian ini adalah kesaksian yang ketujuh dan diperlihatkan oleh Tuhan kepada saya tepat pada tanggal 30 Mei 2017, di mana saya melihat kerajaan Tuhan diturunkan ke tengah-tengah manusia. Saya pula melihat ada kantor-kantor yang Tuhan pakai untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk menjalankan pelayanan-pelayanannya Tuhan. Di situ kehadiran kerajaan Tuhan ini ada di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah kantor-kantor Tuhan ini, sehingga pekerjaan Tuhan itu diberkati untuk melaksanakan apa yang menjadi bagian-bagian Tuhan ini boleh terlaksana dengan baik. Itulah kesaksian tentang kerajaan Tuhan yang diturunkan oleh Tuhan ke tengah-tengah manusia. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kesaksian yang terakhir adalah tempat khusus bagi orang-orang kudus di dalam kerajaannya. Kesaksian ini disampaikan pada tanggal 20 Mei 2020 oleh Tuhan kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kesaksian ini Tuhan sampaikan ada suatu tempat khusus yang dipersiapkan oleh Tuhan kepada orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang pilihannya Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mempersiapkan diri-diri mereka. Ada suatu hal yang Tuhan sampaikan di sana kepada saya. Tuhan menunjukkan tentang suatu kekudusan. Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa kita harus kudus karena sesungguhnya Dia kudus. Saya melihat dalam pesan atau kesaksian ini, Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana untuk masuk menjadi orang-orang yang kudus itu, kita harus benar-benar mencuci jubah kita. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Kita harus benar-benar menguduskan diri kita, sehingga kita layak masuk ke dalam tempat yang telah dikhususkan Tuhan kepada setiap kita. Inilah yang Tuhan perlihatkan dari kesaksian-kesaksian ini pula, kiranya menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. Perjalanan-perjalanan yang Tuhan sampaikan kepada saya ini bukan menjadi suatu hal yang membuat saya bahagia saja, tetapi sebenarnya maksud dari semua yang Tuhan tunjukkan kepada saya ini adalah menjadi suatu hal perintah Tuhan kepada kita semua. Kita semua akan dibawa ke tempat itu. Tuhan menunjukkan semua itu kepada kita, karena tempat itu adalah tempat yang nyata bagi kita. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kerajaan Tuhan itu disediakan kepada kita. Oleh karena itu, dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita di saat ini, saya percaya Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian juga harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Karena
Kesaksian yang terakhir itu menyampaikan tentang kita harus benar-benar kudus untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Tidak gampang dan tidak mudah. Inilah yang disebut sebagai jalan yang sangat-sangat sempit. Bagaimana mungkin? Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita mau percaya, ketika kita mempersiapkan diri untuk selalu mau dibersihkan oleh Tuhan, maka saya percaya bahwa kita ada dalam perhitungan Tuhan untuk menjadi orang-orang kudus. Dan mari lewat kesaksian-kesaksian ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat penting, karena pekerjaan iblis di zaman akhir ini, seperti yang saya sudah sampaikan sejak dahulu di dalam penglihatan-penglihatan kemarin, adalah bagaimana pekerjaan iblis itu membawa sebanyak jiwa. Dan target mereka adalah kita yang adalah orang-orang percaya yang selalu siang dan malam mencari Tuhan Yesus, menyembah Dia, berdoa, memuji memuliakan namanya, mempersiapkan diri-diri kita menjemput kedatangannya. Itulah target-target utama itu. Tapi jangan takut, Tuhan Yesus telah menunjukkan pula dalam kesaksian-kesaksian ini bahwa Dia akan tetap menjaga melindungi kita, seperti janjinya bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian, dan salam zaman akhir.